Well, sekarang gue bakalan kembali lagi dengan cerita pengalaman gue tentang hal-hal mistis, pengalaman receh ya, karena mungkin beberapa part ini bakal gue angkat adalah pengalaman gue waktu masih remaja, anak-anak tanggung. Masih di tahun yang sama, masih di tahun gua kelas 2 SMP tersebut. Ada bagian yang belum gua ceritain bahwa minggu pertama gua SMP kelas 2, gua nggak berani jalan kaki pulang ke rumah. Dengan kondisi yang kayak gitu, setiap gue turun angkot di depan gang, gue turun, itu gue selalu duduk dulu di pinggir jalan di warung yang udah tutup. Itu warung kalau pagi subuh dia jualan nasi uduk, itu legend banget di situ. Seberangnya masih kebon, dan warung itu cuma satu adanya, nempel sama sekolahan yang kalau malam nggak ada orangnya. Men, gue selalu duduk di depan, nunggu orang lewat atau nunggu ada suara motor dari arah dalam gang, baru gue masuk, berharap ada yang ngajak bareng atau ya sekedar gue yakin kalau ada manusia kalau di situ. Momen-momen itu gue belum mengalami sebuah guncangan di mana gue harus bener-bener berani untuk ngadepin yang kayak gituan. Jadi one day gue pulang sekolah seperti biasa dengan tatapan mata gue yang ada orang nggak nih ya, tapi udah kebelet harus pulang. Ya setelah berkumpul keberanian, setengah jam gue nunggu di depan gang itu nggak ada orang lewat sama sekali. Gue beranikan diri lah. Udah capek banget waktu itu sebenarnya gue. Sekolah tas penuh, lo tahu angkatan tahun segitu itu dengan 5 mata pelajaran udah kayak apaan sih tasnya. Jalan gue masuk gang, selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Tak kenapa saat di tengah-tengah perjalanan gue ke arah rumah itu masih satu bagian dengan sekolah yang tadi gue bilang pinggir jalan. Jadi dia ke belakang itu kayak lapangan sepak bolanya misah, lapangan bulu tangkisnya misah, ada tempat lapangan upacaranya juga misah. Ya maklum di pinggiran kota tahun segitu, tanah masih ya enak lah, lega banget. Dan pagernya di bagian belakang cuma kayak pagar-pagar besi jarang-jarang gitu. Gue jalan, entah kenapa tiba-tiba mata gue tertuju pada sebuah pohon yang daun-daunnya sudah tinggal dikit ya, mungkin 30%-an dari daun-daunnya, dan dia udah mulai rontok. Waktu itu udah mulai musim rontok. Mungkin kalau anak-anak Bekasi, anak-anak Betawi itu tahu yang namanya pohon rengas. Yes, pohon rengas. Lu cari deh tuh di Google tuh pohon rengas tuh kayak apa. Jadi setiap setahun sekali itu pohon dia meranggas. Dia rontok, daun-daunnya kering, batang kulit pohonnya juga akan coklat-coklat muda, coklat tua, atau agak-agak hitam gitu juga kadang-kadang. Lumayan gede, perhatian gue tertuju ke pohon itu lumayan gede. Garis tengahnya setengah meteran lah. Jadi tiba-tiba gue berhenti. Terus kenapa gue harus ngeliatin pohon itu? Apa sih? Apa ada yang gerak? Atau ada apa? Pikiran gue udah gak beres. Waduh, anjir, pocong.
kunti nih. Waduh, pocong apa kunti? Gue ngeliatin, gue diem sampai gue perhatiin banget. Tapi kayak tadi ada yang gerak, kok ada yang aneh. Gue hafal nih pohon, gue udah sering lewat berbulan-bulan. Kenapa ada yang beda dengan ukurannya? Kata gue perhatiin, 1 menit, 2 menit, tiba-tiba gue anjir, tiba-tiba pikiran gue yang udah runyak dari tadi, udah kacau. Gue entah kenapa gue lagi jalan, tiba-tiba gue harus ngeliat ke pohon itu. Dan gue perhatiin, gobloknya gue bengong di pinggir jalan ngeliatin itu pohon. Apa yang aneh di pohon? Gue udah liat ke atas, gak ada daunnya. Kiri kanannya juga sepi-sepi aja, cuma suara jangkrik. Ternyata setelah gue pandangi beberapa menit, bukan ukuran pohonnya yang nambah besar, tapi ada sesuatu yang berdiri di belakang pohon itu dan ukurannya sedikit lebih gede dari pohon. Jadi kayak di pohon, di belakangnya itu ada kayak tambahan gitu. Apa anjir, gue merinding goblok. Makin gue perhatiin. Tiba-tiba gue kaget, setengah mati. Aus gue hilang, kebelet gue hilang, capek gue hilang. Saat dari belakang pohon itu muncul kepala. Men, lu bayangkan kepala bulat. Dia nggak ada rambut, kupingnya tuh nggak ada di samping, tapi kupingnya ada di atas. Atas agak lancip. Nih, lu bayangin ya, kepala bulat, kulit semua, kupingnya agak lancip tapi nggak di sisi, di atas, dengan hidung besar, mulut yang gitu. Nah, dan bentuk kulitnya itu mirip banget sama kulit pohon. Dari saat dia antara gue berdoa atau gue berharap untuk pingsan aja, atau entah gue apa yang ada di pikiran gue berusaha untuk lari. Gue buang muka, gue gas itu sekencang-kencangnya. Jalan batu, kerikil, sirtu, lumpur, gue terabas semua. Lari sebego-begonya. Setelah gue merasa aman beberapa puluh meter, begonya gue nengok ke belakang. Gue udah capek banget, udah cukup lah ya kan, gue udah tunggu setengah jam gak ada orang juga lewat. Gue nengok ke belakang, memang gak ada apa-apa, cuma di sebelah kiri gue, jadi gue lari di tengah-tengah jalan yang ukurannya 1 mobil dan 1 motor. Di sebelah kiri gue kebon, sebelah kanan gue kebon. Gue berdiri di bawah lampu penerangan jalan itu. Gobloknya gue pakai berhenti dan nengok ke belakang. Dari atas lampu banget, persis. Gue tahu pasti karena jarak gue ke tiang lampu itu nggak sampai 2 meter. Dari atas lampu itu terdengar suaranya, suara goblok. Jadi lu tahu suara tokek? Ya, lu tahu suara tokek. Tapi lu bayangkan suara tokek itu seperti manusia menirukan suara tokek. Tokek. Anjir, gue merinding lagi coy. Sebego-begonya elu denger suara tokek pun akan biasa aja. Tapi saat itu suara seperti suara manusia menirukan suara tokek, itu kesalnya kayak apa? Tapi lu takut. Gue langsung gas, lari sampai rumah, non-stop men, setengah kilo, 500 meter sprint. Mungkin kalau lu ngalamin hal yang serupa, lu bisa dengar suara tokek. Iya biasa, suara tokek itu ya hampir setiap rumah di pinggiran kampung atau di kota-kota kecil pasti banyak tokeknya.
Tapi saat dia suaranya seperti manusia niruin suara toke, percaya deh, itu luar biasa banget. Luar biasa gobloknya kalau lu nggak lari. Dan itu tiang lampu di sebelah gua dan suara toke kayak manusia tuh di atas itu. Dan sampai hari ini setiap gue inget gue masih merinding. Toke, toke, toke.